Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sekarang hari libur. Bab 2883 sampai bab 2885. Melihat baris teks ini, Lin Wanner langsung berkata, "Ratu seharusnya adalah Ratu New York. Dalam hal ini, foto ini memang diambil di Ratu. Sedangkan untuk Chou, kebanyakan digunakan dalam terjemahan bahasa Inggris dari nama keluarga Cina, Zhou. Sepertinya pria di foto bersama ayah anak laki-laki itu bernama Zhou, dan dia keturunan Tionghoa. Tapi saya tidak tahu siapa namanya Zhou." "Kamu benar." Ye Chen mengangguk sedikit, sementara alisnya terus mengerutkan kening. Dia bergumam, "Saya selalu merasa pria bernama Zhou ini terlihat familiar. Tetapi untuk sementara saya tidak dapat mengingat di mana saya melihatnya." Lin Wanner buru-buru berkata, "Tuan muda, jangan cemas. Alasan mengapa Anda merasa akrab pasti karena memang ada wajah yang mirip dalam ingatan Anda. Hanya saja ingatan Anda tentang orang itu mungkin tidak terlalu dalam, atau mungkin Anda hanya bertemu sebentar dengannya. Persimpangan keduanya. Jadi jangan cemas, Tuan muda. Jika Anda berpikir dengan hati-hati, Anda pasti bisa mendapatkan petunjuk." Saat dia mengatakan itu, dia bertanya kepada Ye Chen, "Selain menganggap orang ini familiar, Tuan, apakah ada petunjuk lain yang membuat Anda merasa aneh atau familiar?" Ye Chen terus menggosok pangkal hidungnya dan berkata, "Adapun petunjuk lainnya, saya selalu merasa bahwa, dilihat dari foto ini, orang bernama Zhou tidak hanya sedikit familiar, tetapi ada juga poin tertentu yaitu akrab dan akrab. Tetapi saya tidak selalu dapat memahami petunjuk spesifik dalam pikiran saya." Lin Wanner menghiburnya dan berkata, "Jangan cemas, Tuan muda. Mari kita urus semuanya. Pertama, mari kita bicara tentang pakaian Tuan muda dan pria bernama Zhou. Apakah ada detail khusus?" Ye Chen melihatnya dan berkata, "Ayahku seharusnya mengenakan jaket bomber yang populer pada akhir abad lalu. Pria di sebelahnya mengenakan jaket wol biasa. Itu seharusnya menjadi pakaian yang relatif normal di era itu." Lin Wanner bertanya lagi, "Bagaimana dengan Queens? Orang tua Tuan muda telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Pernahkah mereka berbicara dengan Anda tentang Queens? Atau pernahkah mereka membawa Anda ke Queens?" Ye Chen berpikir sejenak dan menjawab, "Dalam ingatanku, ketika aku pergi ke Amerika Serikat bersama orang tuaku, atau kembali mengunjungi kerabat dengan ibuku, aku selalu tinggal di Long Island. Selain Long Island, aku biasanya pergi lebih sering ke Manhattan, dan aku tidak punya kesan yang jelas tentang Queens." Saat dia berbicara, Ye Chen menambahkan, "Meskipun saya baru mengetahui tentang toko barang antik ini dari paman saya beberapa hari yang lalu, orang tua saya belum pernah menyebutkannya kepada saya sebelumnya." Berbicara tentang ini, ekspresi Ye Chen tiba-tiba membeku. Lin Wanner tidak menyadari perubahan Ye Chen, tapi menatap foto itu dengan hati-hati dan berkata, "Mungkin kita bisa bertanya kepada bawahan lama ayahmu untuk melihat apakah mereka mengenali orang ini." Setelah mengatakan itu, Lin Wanner tidak mendengar jawaban Ye Chen. Jadi dia tanpa sadar bertanya, "Tuan." Ye Chen masih tidak menanggapi saat ini. Lin Wanner menoleh ke arahnya dan melihat wajahnya ketakutan dan seluruh tubuhnya sepertinya tidak bisa bergerak. Jadi dia segera bertanya kepadanya, "Tuan, ada apa denganmu?" Ye Chen tiba-tiba terbangun oleh pertanyaan Lin Wanner. Segera keringat dingin mulai mengucur di dahi dan pipinya, dan dia berkata dengan panik yang jarang terjadi, Saya rasa saya tahu mengapa orang ini terlihat familiar." Lin Wanner terkejut dan bertanya dengan cepat, "Tuan, apakah Anda ingat?" "Ya." Ye Chen mengangguk dengan berat dan menjelaskan, "Anda mengatakan nama keluarganya adalah Zhou, dan saya merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan, dan kemudian ada toko barang antik di belakang mereka.
Saat dia berbicara, Ye Chen memandang Lin Waner, ekspresinya masih ngeri dan berkata, apakah kamu ingat aku sudah bilang padamu bahwa ayah mertuaku tidak tahu bagaimana berpura-pura mengerti. Jadi dia bersikeras untuk pergi ke toko barang antik untuk memperluas wawasannya, tetapi pada akhirnya dia secara tidak sengaja merusak milik orang lain. Ini hanya tentang pot batu giok dan botol pegas. Lin Waner berkata tanpa berpikir, tentu saja. Tuan Muda memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius dari sisa-sisa pot batu giok dan vas pegas. Bagaimana mungkin keluarga Nu tidak mengingat hal sepenting itu? Ye Chen mengangguk, menunjuk pria yang berpose berdampingan dengan ayahnya di foto, dan bergumam, dia adalah manajer toko barang antik saat itu. Apa? Mata Lin Wan tiba-tiba melebar dan dia bertanya dengan suara gemetar, Tuan Muda, maksudmu pria yang berfoto dengan ayahmu di New York lebih dari 20 tahun yang lalu ini berada di toko barang antik di Jinling lebih dari 20 tahun kemudian, bekerja, dan dialah yang memberikan vas pegas pot giok berisi 9 kitab suci surgawi yang misterius kepada ayah mertuamu. Ya. Ye Chen mengangguk dengan tegas, saya yakin. Nama pria ini adalah Zhou Liangyun, dan toko barang antik di Jinling bernama Ji Qingtang. Itu adalah milik keluarga Song di Jinling. Bisnis Ji Qingtang adalah tidak terlalu bagus pada saat itu. Dalam industri besar keluarga Song, ini hanyalah sudut yang tidak mencolok. Orang yang bertanggung jawab atas lini bisnis Ji Qingtang adalah Song Wanting, kepala keluarga Song saat ini. Dan Zhou Liangyun ini adalah manajernya Ji Qingtang pada waktu itu. Pada titik ini, Ye Chen merasa punggungnya sudah basah kuyup. Di masa lalu, dia merasa cukup beruntung mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Hingga beberapa waktu yang lalu, ia mendengar dari pamannya bahwa orang tuanya telah memperoleh 9 kata pengantar sutra misterius. Ia berspekulasi bahwa seharusnya ada hubungan tertentu antara 9 kata pengantar sutra misterius dan 9 sutra surgawi misterius, tetapi belum ada bukti yang jelas. Kini, dia tiba-tiba mengetahui bahwa manajer Ji Qingtang bernama Zhou Liangyun sebenarnya adalah teman ayahnya lebih dari 20 tahun yang lalu. Dari tangannya pot batu giok dan botol pegas diserahkan kepada ayah mertuanya, Xiao Changkun. Saat itu ayah mertuanya berada di ruang VIP bersamanya sambil menunggu di depan pintu. Oleh karena itu, dia tidak melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi di dalam. Namun, hal itu dapat diketahui dari ayah mertuanya. Narasi Lau selanjutnya bahwa pada saat itu, Zhou Liangyun memindahkan pegas pot giok botol itu dikeluarkan dari kotak kemasan yang indah dan diserahkan kepada ayah mertuanya. Namun, tangannya terpeleset dan dia menjatuhkan botol itu ke tanah. Sekarang tampaknya bukan suatu kebetulan bahwa Zhou Liangyun diselingi. Jadi, Ye Chen tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Song Wanting. Sekarang, satu-satunya cara untuk memahami Zhou Liangyun ini mungkin adalah Song Wanting. Panggilan itu dijawab dengan cepat. Ketika dia menerima telepon dari Ye Chen di malam hari, Wanting Song masih sedikit bersemangat. Dia bertanya dengan gembira, mengapa Tuan Ye menelepon Wanting selarut ini? Ye Chen menekan kegugupan di hatinya dan bertanya, Saya ingin bertanya apakah manajer Ji Qingtang bernama Zhou Liangyun masih bekerja di keluarga Song sekarang? Tidak lagi, Song Wanting berkata tanpa sadar, dia sangat kasar padamu dan ayah mertuamu di Ji Qingtang, dan dia tidak bisa melihat nilai sebenarnya dari botol pegas pot giok yang kamu perbaiki. Ingin merasa bahwa dia tidak hanya memiliki etika profesional. Ada kekurangannya, dan profesionalismenya sangat kurang. Jadi dia dipecat. Diusir? Ye Chen bertanya dengan cepat. Lalu, apakah kamu tahu kemana dia pergi? Aku tidak tahu lagi. Song Wanting berkata. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Ye Chen dengan cepat bertanya. Lalu kapan dia mulai bekerja di Ji Qingtang? Song Wanting berkata,
Dia bekerja di Jikingtang untuk waktu yang sangat singkat, lebih dari sebulan atau totalnya kurang dari 2 bulan. Setelah mendengar ini, Ye Chen bahkan lebih terkejut lagi. Zhou Liangyun ini baru bekerja di Jikingtang 2 bulan sebelum kejadian. Semua tanda ini menunjukkan bahwa dia sepertinya pergi ke Jikingtang hanya untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Ye Chen dengan cepat bertanya, apakah kamu yang merekrutnya? Ya, Song Wanting berkata, pada saat itu, saya tidak dianggap serius di keluarga Song, dan saya diperas oleh paman dan sepupu saya, jadi keluarga memberi saya bisnis Jikingtang. Pada saat itu, Jikingtang tidak dapat memenuhi kebutuhan, dan secara internal itu juga sangat kacau, dan kolusi antara karyawan internal dan eksternal sangat serius, jadi saya memecat semua orang dan menggantinya dengan sekelompok orang baru. Pada saat itulah Zhou Liangyun datang untuk melamar pekerjaan itu. Ye Chen berkata, mengapa kamu merekrutnya? Song Wanting berpikir sejenak dan berkata, orang ini memberi saya perasaan yang baik pada awalnya. Dia sangat berpengetahuan tentang barang antik timur dan barat. Dia juga rendah hati dan berpendidikan tinggi. Terlihat juga selama wawancara bahwa ini seseorang memiliki reputasi yang baik. Dia sangat berbakat dan dapat menjawab semua yang saya tanyakan dengan lancar. Selain itu, persyaratan gajinya tidak keterlaluan. Secara keseluruhan, saya merasa rasio harga kinerja sangat tinggi. Jadi saya mempekerjakannya pada hari itu. Dari wawancara itu. Setelah mengatakan itu, Wanting Song berkata dengan sedikit kesal, hanya saja aku tidak menyangka bahwa sifat orang ini begitu buruk. Dia tidak hanya menyinggung ayah mertuamu, tetapi dia bahkan menyinggung perasaanmu hari itu. Dia tidak bisa bahkan tidak melihat teknik perbaikanmu yang luar biasa. Saya ceroboh dalam mengenali orang, dan saya meminta pengampunan Guru Ye. Ye Chen diam-diam berpikir dalam hati, kalau dipikir-pikir, orang yang disebutkan Song Wanting yang tahu banyak tentang barang antik, rendah hati, dan sangat berpendidikan adalah identitas asli Zhou Liangyun. Adapun pria yang menjadi sangat marah karena terjatuh pot batu giok dan vas pegas yang dia tampar pada ayah mertuanya dan Zhou Liangyun, yang kasar padanya, sebenarnya adalah penyamarannya. Saat ini, Wanting Song ditelepon bertanya kepadanya, Tuan Ye, mengapa Anda tiba-tiba teringat untuk bertanya tentang Zhou Liangyun? Ye Chen menutupinya, oh, tidak apa-apa, saya baru saja mengobrol dengan teman-teman saya tentang masa lalu, dan tiba-tiba merasa sedikit emosional, dan ingin bertanya tentang situasi orang ini. Karena itu, Ye Chen bertanya lagi, ngomong-ngomong, Wanting, bisakah kamu menemukan informasi orang ini dan memberikannya kepadaku? Song Wanting berkata, izinkan saya bertanya kepada orang yang bertanggung jawab atas Jikingtang sekarang. Pada awalnya, informasi karyawan Jikingtang masih disimpan di komputer di Jikingtang. Jikingtang tidak terdaftar di grup Song saat pertama kali didaftarkan untuk bisnis. Jadi informasi karyawan Bian belum digabungkan ke dalam file personalia grup Song, dan manajemennya tidak seformal grup Song. Ye Chen kemudian berkata, kalau begitu terima kasih, tolong minta itu untuk saya dan kirimkan kepada saya segera setelah Anda menemukannya. Baik Tuan Ye. Ye Chen menutup telepon dan berkata kepada Lin Waner, saya akan mendapatkan informasinya nanti. Terima kasih, Nona Lin, dan kirimkan ke Tuan Sun. Memintanya untuk membantu memeriksa semua informasi file tentang orang ini. Lin Waner berkata tanpa ragu-ragu, jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan memberitahunya secepat mungkin. Ye Chen mengangguk, dan dia serta Lin Waner dengan cemas menunggu tanggapan Song Wanting. Song Wanting juga sangat efisien. Beberapa menit kemudian, dia mengirimi Ye Chen dokumen Word. Ye Chen membuka dokumen itu dan melihat kolom kewarganegaraan Zhou Liangyun mengatakan Huaxia dan tempat asalnya mengatakan Jinling. Dia tahu bahwa informasi ini kemungkinan besar salah. Terus melihat ke bawah, resume Zhou Liangyun tidak mengandung kredibilitas apapun. Dalam resumenya,
Zhou Liangyun telah terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan barang antik di Tiongkok. Dia mengatakan bahwa dia mendirikan kios untuk menjual barang antik di Panjiayuan, Yanjing lebih dari 20 tahun yang lalu. Kemudian, dia pindah ke beberapa tempat di negara tersebut, bekerja sebagai pedagang barang antik dan pemilik toko barang antik. Ia bahkan sudah lama bekerja di sebuah pabrik yang khusus memproduksi mainan kelas bawah. Di seluruh resume, tidak disebutkan bahwa dia pernah meninggalkan Tiongkok. Namun foto dirinya dan ayahnya jelas berada di Queens, AS. Yang lebih keterlaluan lagi, di kolom bahasa, Zhou Liangyun hanya menulis bahasa Mandarin dan bukan bahasa Inggris. Sebagai orang yang pernah ke luar negeri, dan bagi seseorang yang pernah ke luar negeri lebih dari 20 tahun yang lalu, kemungkinan besar bahasa Inggrisnya bagus, dan bahasa Inggris juga menjadi nilai tambah dalam mencari pekerjaan, jadi tidak ada alasan untuk tidak menulisnya. Kecuali jika dia tidak ingin orang-orang mengetahui bahwa dia pernah ke luar negeri sama sekali. Apalagi di kolom pendidikan, Zhou Liangyun menulis SMA. Dilihat dari karakter yang tercipta dari resume ini, ia adalah orang yang gagal dalam ujian masuk SMA dan kemudian mengabdikan dirinya pada industri barang antik. Meski dia bukan seorang akademisi, untungnya kemampuan praktisnya lumayan, dan ia jago di bidangnya. Industri barang antik setelah mengumpulkan lebih dari 20 tahun pengalaman di garis depan, ia dapat dikatakan sebagai ahli yang berpengalaman. Setelah Ye Chen membacanya, dia berkata kepada Lin Waner dengan sedikit frustrasi, "Dari apa yang saya lihat di resume ini, sebagian besar pasti salah." Lin Waner di samping tersenyum pahit dan berkata, "Keluarga Nu berpikir bahwa di antara banyak kata di dalamnya, mungkin kata Zhou itu nyata. Nama belakangnya seharusnya adalah Zhou. Lagi pula, ayah tuan muda juga menulis Chou di belakang foto." Ye Chen bertanya padanya, "Apakah menurutmu namanya mungkin benar?" Lin Waner mengangkat bahu, keluarga budak merasa hal itu mustahil menjadi kenyataan. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke nama di resumenya dan berkata dengan senyum tak berdaya, "Guru, namanya Zhou Liangyun, semoga berhasil." Bukankah ini hanya keberuntungan? Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, artinya semoga sukses. Meskipun nama Liangyun bukanlah nama yang aneh di antara nama-nama Tionghoa, mengapa harus dia? Mengapa ayah mertua yang membawakan pot batu giok dan vas pegas kepada tuan muda, secara tidak langsung mengizinkan tuan muda memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius, dan secara tidak langsung mendorong tuan muda untuk menemui angin naga yang berubah, disebut Liangyun? Dari sudut pandang keluarga Nu, kemungkinan besar nama ini diberikan kepadamu, tuan muda. Ye Chen merasa otaknya mengalami hubungan pendek saat ini. Sekarang tampaknya Zhou Liangyun kemungkinan besar muncul di Jinling karena pengaturannya, dan orang yang mengaturnya mungkin adalah ayahnya yang telah meninggal selama 20 tahun. Hal ini juga membuat Ye Chen merasakan ketegangan dan penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Apa yang terjadi dengan orang tuanya saat itu, tidak hanya menyebabkan kematian, tetapi mereka bahkan harus membuat rencana sejauh ini dan banyak hal untuk diri mereka sendiri sebelum kecelakaan itu terjadi. Saat itu, ketika sesuatu terjadi pada orang tuanya, Tang Sihai segera melindungi dirinya di panti asuhan. Ini adalah pengaturan yang telah dibuat ayahnya sejak lama. Namun di luar dugaan, dia justru mengatur agar orang bernama Zhou ini tinggal di panti asuhan selama hampir 20 tahun. Lalu dia pergi ke Jinling untuk membuat game untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia mengangkat telepon lagi dan menelepon Wan Ting Song. Dia memiliki pertanyaan lain yang perlu segera dia konfirmasi dengan Wan Ting Song. Ketika panggilan tersambung, Wan Ting Song bertanya dengan hormat di sisi lain telepon, "Tuan Ye, apakah Anda sudah membaca informasi yang baru saja saya kirimkan kepada Anda? Apakah Anda memiliki pertanyaan?" "Aku melihatnya," Ye Chen berkata, "tidak masalah. Aku hanya punya hal lain yang ingin aku konfirmasi denganmu."
Song Wanting berkata dengan cepat, "Tuan Ye, tolong bicara." Ye Chen berkata, "Itu adalah pot batu giok dan vas pegas yang ayah mertuaku tidak sengaja pecahkan. Apakah kamu masih tahu bagaimana barang itu bisa sampai ke Jiking Tang? Apakah Jiking Tang mengambilnya kembali dengan sendirinya, atau apakah orang lain menaruhnya dalam konsinyasi di Jiking Tang?" Song Wanting berpikir dalam-dalam. Pot giok dan vas pegas itu, jika saya ingat dengan benar, itu seharusnya diambil oleh manajer Zhou. Pada bulan pertama setelah dia bergabung dengan pekerjaan itu, dia membantu Jiking Tang memulihkan banyak barang antik. Tetapi sebagian besar mereka tidak terlalu mengesankan. Meskipun tidak menarik perhatian, itu adalah barang biasa dan margin keuntungannya tidak banyak. Pot batu giok dan botol pegas adalah barang antik terbaik yang dia temukan. Ye Chen bergumam, ternyata dia mengambilnya kembali. Lalu apakah dia mengatakan dari mana dia mengambilnya kembali? Wanting Song berpikir sejenak dan berkata, waktu itu katanya ada temannya yang biasa membuat barang antik berpindah tangan karena kekurangan uang, dan harganya memang lumayan cocok. Harga pasarannya bisa sekitar 4-5 juta, bahkan ada juga yang saya dapat suntikan dengan potensi 5-6 juta, tapi penawaran orang itu saat itu kurang dari 4 juta, jadi saya pikir itu pasti untung, jadi saya minta dia mengambilnya kembali. Saya mengerti. Ye Chen mengangguk pada dirinya sendiri. Hasil ini tidak melebihi harapannya. Tampaknya Zhou Liangyun pergi ke Jinling secara khusus dan melamar pekerjaan di Jiking Tang, dan juga memperkenalkan botol pegas pot giok dengan harga murah. Jiking Tang, semuanya dilakukan agar dia bisa mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Jadi pertanyaannya adalah, apakah 9 kitab suci surgawi yang misterius ini diserahkan kepada saya oleh ayah saya? Jika ayah saya sudah memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius, pada saat itu, mengapa dia tidak mempraktikkan teknik di dalamnya? Memikirkan hal ini, Ye Chen mau tidak mau merasa terjebak. Pada saat ini, Song Wanting di ujung telepon bertanya dengan prihatin, "Tuan Ye, mengapa Anda tiba-tiba begitu tertarik dengan pot batu giok dan botol pegas itu? Apakah ada masalah di sini?" Ye Chen dengan cepat berkata, "Tidak ada masalah. Saya tiba-tiba memikirkan masalah ini dan ingin mencari tahu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, Ada beberapa hal lain yang harus aku lakukan di sini, jadi aku tidak akan berbicara denganmu untuk saat ini. Kita akan membicarakannya setelah kita kembali ke Jinling di lain hari." Ingin Song menebak bahwa Ye Chen pasti mencoba memverifikasi sesuatu. Tetapi melihat bahwa Ye Chen tidak ingin menjelaskannya dengan jelas, dia sangat masuk akal dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Sebaliknya, dia berkata dengan hormat, "Tuan Ye, jika Anda punya kebutuhan atau pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja, ingin panggilan." "Tidak masalah." Ye Chen berterima kasih pada Song Wanting dan menutup telepon. Melihat wajahnya yang bingung, Lin Waner mau tidak mau bertanya, "Mengapa Tuan Muda bermasalah sekarang?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Saya tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi. Pada saat itu, 9 kitab suci surgawi yang misterius, tampak seperti sebuah buku. Tetapi sebenarnya tidak terlihat seperti sebuah buku. Terlebih lagi, setelah saya mengambilnya, itu segera saya berubah menjadi bubuk, tetapi semua isi di dalamnya tercetak secara misterius di pikiran saya." Setelah jeda, Ye Chen melanjutkan, "Apakah ini berarti bahwa 9 kitab suci surgawi yang misterius itu sendiri hanyalah barang sekali pakai, dan ditakdirkan hanya satu orang yang dapat memperoleh isinya?" Lin Waner mengangguk tanpa berpikir dan berkata, "Ini seharusnya yang Tuan Muda duga." Ye Chen menambahkan, "Kalau begitu, ketika saya menemukannya, Yu Hu Chunping baru saja pecah, dan belum berubah menjadi bubuk. Apakah itu berarti sebelum saya menemukannya, tidak ada orang lain? Sudahkah Anda membaca isinya?" Lin Waner berpikir sejenak dan berkata, "Keluarga Nu merasa tidak bisa dikatakan tidak ada yang membaca isinya.
keluarga Nu merasa lebih seperti orang lain yang ingin melihatnya tetapi tidak bisa. Setelah mengatakan itu, Lin Waner menambahkan, dari perkataan paman Tuan Muda, kita dapat mengetahui bahwa ketika ayah Tuan Muda mendapatkan kata pengantar sutra 9 misteri, dia merasa seolah-olah telah menemukan harta karun dan menghabiskan semuanya. Tidur dan makanannya mempelajari misterinya, jadi keluarga budak mengira dia belum melakukannya. Alasannya adalah setelah mempelajari kata pengantar sutra 9 misteri, saya memperoleh tingkat yang lebih dalam dari sutra surgawi 9 misteri, tetapi memilih untuk tidak melakukannya mempelajarinya, tapi langsung menyerahkannya pada Tuan Muda. Ye Chen setuju dan berkata, ya, menurut pemikiran orang normal, karena itu adalah sebuah buku, meskipun itu buku yang bagus dan langka, dia dapat membacanya terlebih dahulu dan kemudian memberikannya kepada putranya, atau memberikannya kepada putranya. Nak, sama sekali tidak ada alasan untuk mengajarkan isi di dalamnya kepada anakku. Aku sendiri pun tidak membacanya. Aku hanya menyimpannya dan menunggu hingga lebih dari 20 tahun kemudian hingga anakku membacanya. Lin Waner mengangguk dan berkata, jadi, keluarga Nu berpikir bahwa hanya ada satu kemungkinan, yaitu, meskipun ayah Tuan Muda memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius, pada saat itu, dia tidak dapat memperoleh isinya. Itu seperti teka-teki yang tidak bisa dia pecahkan. Itu adalah teka-teki. Jadi saya memikirkan cara dan menyerahkannya kepada Tuan Muda untuk memecahkannya. Ye Chen berkata, maksudmu, 9 kitab suci surgawi yang misterius, itu sendiri memiliki batasan tertentu, sehingga meskipun ayahku mendapatkannya, dia tidak dapat melihat isinya. Hanya aku yang bisa mendapatkan isinya. Ya, Lin Waner berkata dengan tegas, keluarga Nu berpikir ini pasti masalahnya. Mungkin karena Tuan Muda memiliki takdir yang lebih kuat sehingga dia dapat dikenali oleh 9 kitab suci surgawi yang misterius. Ye Chen bertanya balik, mereka bilang aku Longge, jadi aku ingin bertanya, apakah Longge lahir? Tentu saja, Lin Waner berkata tanpa berpikir. Nasib ditentukan saat Anda dilahirkan, Tuan Muda secara alami akan menjadi Longge ketika dia lahir. Ye Chen bertanya lagi, lalu sejak saya lahir sebagai Longge, mengapa ayah saya mengatur agar saya menunggu sampai saya berusia 27 tahun untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius? Lin Waner berpikir sejenak dan berkata, bukankah Tuan Muda mengatakan bahwa Anda pernah terjebak dalam kawanan naga sebelumnya? Terima kasih kepada keturunan keluarga Lai karena membantu Anda memecahkan dilema ini. Mungkin itu hanya karena Anda terjebak dalam kawanan naga. Jadi ayah Tuan Muda telah menunggu Tuan Muda menyelesaikan dilema ini. Ye Chen bergumam, tetapi Zhou Liangyun tidak tinggal di Jinling sepanjang waktu menunggu saya memecahkan kesulitan. Dia datang ke Jinling lebih dari sebulan yang lalu, yang berarti ketika dia datang ke Jinling, dia tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi. Tetapi ayahku telah meninggal selama 20 tahun, dia bukan peramal sepertimu. Bagaimana dia bisa tahu 20 tahun yang lalu bahwa aku tidak akan mampu mengatasi dilema itu sampai aku berumur 27? Lin Waner tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berpikir lama dan kemudian berkata, apa yang baru saja dikatakan Tuan Muda itu benar. Meskipun saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda, ayah Anda tidak akan mampu memprediksi sesuatu 20 tahun dari sekarang dengan begitu akurat 20 tahun yang lalu. Ye Chen menambahkan, ketika saya bertemu Tuan Lai di Gunung Yeling, dia berkata bahwa dia datang ke Yanjing untuk memilih Gunung Yeling, tanah harta karun geomantik, untuk keluarga Ye atas permintaan kakek saya. Saya juga mengetahui hal ini. Masalah, saya telah memverifikasi dengan kakek saya dan banyak pihak lain bahwa ketika keluarga Ye sedang dalam nasib buruk, kakek saya memang memohon bantuan kemana-mana, dan akhirnya dia meminta bantuan kepada Tuan Lai. Oleh karena itu, kemampuan saya untuk memecahkan Dragon Trap soal situasi ini seharusnya tidak diatur oleh ayahku sebelumnya.
Lin Waner bertanya, apakah ahli waris keluarga Lai sudah memberitahu Tuan Muda kapan tepatnya situasi naga Tuan Muda yang terperangkap di pantai terbentuk? Ye Chen memikirkannya sejenak dan berkata, menurut dia, itu seharusnya terbentuk ketika aku menikah. Lin Waner bertanya-tanya, saya tidak dapat memahaminya lebih jauh lagi. Tuan Muda berusia 28 tahun ini. Sejak dia lahir hingga usia 23 tahun, dia adalah seekor naga, dan dia tidak pernah terjebak. Jadi mengapa Zhou Liangyun tidak berusia 23 tahun? Mengapa Anda tidak memberikan 9 kitab suci surgawi yang misterius kepada Tuan Muda sebelum usia 30? Ye Chen menghela nafas, ya, saya juga tidak dapat memahaminya, dan yang lebih tidak dapat saya pahami adalah bahwa Zhou Liangyun tidak muncul sebelum saya berusia 23 tahun, dan kemudian saya menikah dan jatuh ke dalam dilema Long Quan soal, hanya 4 tahun sebelum Tuan Lai menyampaikan berita tersebut. Mengapa Zhou Liangyun mampu memanfaatkan peluang dengan begitu akurat? Dari titik waktu yang Tuan Lai katakan kepada saya, dapat dipastikan bahwa setelah dia benar-benar menyelesaikan dilema Dragon Trap soal, saya segera memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius, yang berarti Zhou Liangyun tahu kapan saya bisa untuk menyingkirkannya dari kesulitan tersebut. Jadi dia datang ke Aurus Hill untuk mempersiapkan sebulan sebelum saya menyingkirkan kesulitan tersebut. Lin Waner berseru, sepertinya dia telah memperhatikan keluarga Ye, Tuan Muda, dan bahkan setiap gerakan Tuan Lai. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sekarang sepertinya jika kamu ingin tahu tentang semua ini, kamu harus menemukan Zhou Liangyun ini. Dia pasti tahu tentang apa semua ini. Lin Waner berkata setuju. Menemukan dia adalah kuncinya. Tapi ada satu hal lagi. Keluarga budak ingin Tuan Muda mengkonfirmasi dengan ayah mertua Tuan Muda. Ye Chen bertanya padanya, ayah mertuaku, apa yang perlu aku konfirmasi dengannya? Lin Waner berkata dengan serius, saya perlu memastikan dengannya bagaimana pot batu giok dan botol pegas pecah ketika kami berada di Jikingtang. Ye Chen berkata, tangannya terpeleset dan patah. Lin Waner bertanya balik, tetapi Tuan Muda tidak pernah melihat tangannya tergelincir dengan matanya sendiri saat itu, bukan? Ye Chen mengangguk, memang, ini yang dia katakan padaku. Lin Waner berkata, sekarang tampaknya pot batu giok dan vas pegas yang pecah adalah kunci bagi Tuan Muda untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius nanti. Itu seperti satu-satunya sumbu untuk meledakkan bahan peledak. Oleh karena itu, Nu keluarga berpendapat bahwa kondisi pemicuan yang penting seperti itu tidak diperlukan. Kita harus menaruh harapan pada apakah tangan ayah mertua anak laki-laki itu licin. Jadi, yang juga sangat penting adalah bagaimana pot giok musim semi terlepas dari tangan ayah mertua menantu laki-laki dan pecah berkeping-keping. Apakah itu tipuan yang disengaja oleh Zhou Liangyun? Atau apakah pot giok musim semi jatuh sendiri? Pertanyaan Lin Waner langsung mengejutkan Ye Chen. Kalau dipikir-pikir baik-baik, apa yang dikatakan Lin Waner sangat masuk akal. Jika ini benar-benar rencana besar yang telah direncanakan selama lebih dari 20 tahun, maka tidak mungkin ada orang yang mengaitkan poin-poin penting dari rencana ini pada orang yang tidak bisa diandalkan. Saya yakin tidak ada yang mengerti betapa tidak bisa diandalkannya Xiao Changkun selain Ye Chen. Walaupun ia adalah mertuanya, namun ia dapat mengatakan hal yang sangat bertanggung jawab. Jika kunci berhasil tidaknya suatu peristiwa besar ada pada dirinya, maka kemungkinan besar hal tersebut akan dibatalkan. Maka ia segera mengangkat ponselnya dan menelepon ayah mertuanya, Xiao Changkun. Saat ini, Xiao Changkun sedang berbaring di kamar Tang Chen Yipin sambil memainkan ponselnya. Sejak Han Meiking dan He Yuanjiang berkumpul, hidupnya kehilangan kesenangan. Selain itu, ada Malan di rumah yang membuatnya kesal, jadi cara terbaik baginya untuk menghabiskan waktu adalah dengan bersembunyi di kamarnya, bermain dengan ponsel di dalam, tidak kemana-mana.
Dia agak terkejut ketika tiba-tiba menerima telepon dari Ye Chen. Lagi pula, Ye Chen mengatakan bahwa dia telah keluar melakukan feng shui kepada klien selama periode ini. Dia tidak pulang selama beberapa hari dan tidak melakukan kontak apapun dengan dia. Jadi, dia menjawab telepon dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Menantu yang baik, mengapa kamu berpikir untuk menelepon saya selarut ini?" Ye Chen dengan cepat berkata, "Ayah, aku sedang keluar kota akhir-akhir ini, dan aku mungkin tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Jadi aku menelepon untuk menanyakan kabarmu dan ibu di rumah." Xiao Changkun berkata dengan marah, "Apalagi yang bisa saya lakukan, dia dan saya tidak memiliki kesamaan. Jadi kami mengabaikan kesalahan satu sama lain." Ye Chen tersenyum, berpura-pura penasaran dan berkata, "Ngomong-ngomong, ayah, apakah kamu masih ingat Zhou Liangyun dari Jikingtang?" "Zhou Liangyun?" Xiao Changkun berkata dengan heran. "Aku ingat, kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang dia?" Ye Chen berkata, "Klien saya saat ini juga sangat tertarik dengan barang antik. Jadi kami membicarakan tentang Jikingtang selama obrolan. Saya tidak menyangka dia juga mengenal Zhou Liangyun. Jadi saya ingin bertanya bagaimana Anda bertemu dengannya." Xiao Changkun bergumam dengan sedih, "Saya bertemu dengannya di Jikingtang. Saat itu, saya juga lebih tertarik pada kaligrafi dan lukisan antik. Saya selalu ingin membeli beberapa barang di jalan antik. Jadi saya selalu pergi ke Jikingtang ketika saya tidak punya apa-apa. Jika kamu berlari, melihat apa yang kamu lihat di sana akan menjadi pengalaman yang luar biasa." Ketika Zhou Liangyun pertama kali datang ke Jikingtang sebagai manajer, dia sangat sopan kepada saya. Setiap kali saya pergi ke Jikingtang, dia akan berinisiatif menerima saya. Dia juga berinisiatif menambahkan saya di WeChat dan berbicara sepanjang hari tentang kualitas baik Tuan Xiao dan kekurangan Tuan Xiao. Saya ingin menyanjung sebanyak yang saya inginkan, tetapi saya tidak menyangka bajingan ini akan jatuh lebih cepat daripada saat dia membalik-balik buku. Saya tidak sengaja memecahkan pegas pot giok fast waktu itu, dan dia benar-benar menamparkan wajahku dan meminta anak buahnya untuk membunuhku. Setelah pemukulan, dia benar-benar memunggungi saya dan memunggungi saya. Ye Chen melihat bahwa dia berinisiatif menyebut Yu Hu Chunping. Jadi dia mengikuti kata-katanya dan bertanya, "Ngomong-ngomong, saya belum menanyakan dengan jelas tentang Yu Hu Chunping hari itu. Anda berada di ruang VIP pada saat itu? Mengapa kamu tidak sengaja menjatuhkan pot batu giok dan vas pegas ketika kamu sedang melihat sesuatu? Menurutku kamu bukan tipe orang yang ceroboh dalam kehidupan sehari-harimu." Xiao Changkun berkata dengan marah, "Tentu saja saya tidak peduli tentang apapun. Bukannya Anda tidak mengetahui situasi keuangan saya. Malan menangani semua uang di keluarga. Saya biasanya menghabiskan 8.000 yuan untuk itu. Jadi apapun yang terjadi Anda lihat, saya sangat berhati-hati terhadap barang antik apapun, karena takut terjatuh atau disentuh oleh orang lain atau dirusak." Berbicara tentang ini, Xiao Changkun berkata dengan depresi, "Vas pegas pot giok juga jahat hari itu. Saat aku baru mendapatkannya, sepertinya sudah diminyaki. Vas itu terlepas langsung dari tanganku dan jatuh dalam sekejap, ada di tanah. Mungkin pria bermarga Zhou itu mengoleskan minyak ke atasnya dan sengaja menyentuhku." Ye Chen bertanya-tanya, "Ayah, setelah pot batu giok dan vas pegas pecah, saya menggunakan putih telur untuk memperbaikinya. Saya ingat sepertinya tidak diminyaki, dan saya ingat permukaannya tidak terlalu halus. Karena itu dinasti Tang itu adalah artefak kuno. Jadi glasirnya relatif kasar dan ada rasa beku tertentu saat dipegang di tangan. Benda semacam ini memiliki redaman yang kuat. Jadi bagaimana bisa lepas dari tangan?" Ini, Xiao Changkun ragu-ragu di ujung telepon yang lain dan tidak bisa menjelaskan alasannya. Ye Chen membimbingnya dan berkata, "Ayah, masalah itu telah berhasil diselesaikan. Jadi kamu tidak perlu merasakan beban psikologis apapun. Kami hanya mengobrol dan mengobrol di sini. Saya hanya ingin tahu,
Anda bisa memberitahu saya apa itu situasinya pada saat itu. Katakan saja padaku. Xiao Changkun berpikir dalam benaknya, itulah yang Ye Chen katakan. Meskipun akulah yang menyebabkan masalah besar dan ditampar, untungnya Ye Chen menyelesaikan masalah itu dengan memuaskan saat itu juga, dan Jade Hu Chunping yang dia perbaiki adalah bahkan menginginkan lagu memujinya dan mengatakan bahwa nilainya telah meningkat pesat. Jadi saya tidak perlu menganggapnya sebagai beban. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan berkata, menantu yang baik, bukan karena ayah tidak ingin mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku takut kamu tidak akan mempercayaiku jika aku mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya, kamu akan berpikir aku sedang berbicara omong kosong. Begitu Ye Chen mendengar ini, dia tahu bahwa ada rahasia tersembunyi yang tidak dia ketahui. Jadi dia segera berkata, "Oh ayah, apakah kita hanya mengobrol, bahkan jika kamu memberitahuku bahwa botol itu melompat keluar dari botolmu tangan, aku akan mempercayainya juga." Aku akan menghapus. Xiao Changkun menepuk pahanya di ujung lain telepon dan berkata, "Sudah kubilang Ye Chen, jangan percaya padaku. Situasi saat itu sangat berbeda dari apa yang baru saja kamu lakukan." Katanya, botol bodoh itu seperti ada yang memasang motor getar di dalamnya. Begitu aku mengambilnya, tiba-tiba tanganku bergetar. Getaran itu saja membuat kedua tanganku mati rasa. Lalu aku tidak bisa tahan lagi, jatuh di sana. Ngomong-ngomong soal ini, Xiao Changkun berkata lagi, aku bilang pada Zhou Liangyun saat itu, aku bilang pasti ada yang salah dengan hal ini, seperti kejang, tapi Zhou Liangyun bilang aku sengaja main-main, makanya aku berbaikan hal yang tidak dapat diandalkan. Maaf, ketika saya melihat ini, saya tidak dapat membela diri, dan kemudian saya ingin segera melarikan diri dan meminta Anda untuk membantu saya. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Changkun segera membela diri, menantu yang baik. Tolong jangan salah paham, saya tidak ingin Anda menyalahkan saya saat itu. Saya ingin Anda membantu saya yang disalahkan dulu. Saya segera berpikir saya mencoba mencari uang untuk menebus Anda, tetapi saya tidak berharap Anda begitu mampu dan hanya memperbaiki pot batu giok dan vas pegas. Ye Chen tidak menanggapi penjelasannya dengan serius, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, kamu mengatakan bahwa pot giok musim semi tiba-tiba bergetar di tanganmu. Apa yang terjadi secara spesifik? Zhou Liangyun lah yang secara pribadi mengambil pot giok musim semi. Apakah itu diserahkan kepadamu? Tidak, Xiao Changkun berkata, situasinya saat itu adalah bajingan bernama Zhou langsung membuka kotak kemasan berisi botol pegas giok, lalu memberiku sepasang sarung tangan putih dan memintaku mengeluarkan botol itu dan mencicipinya sendiri. Jian, saya tidak banyak berpikir saat itu, jadi saya mengulurkan tangan dan mengeluarkannya. Saya mengeluarkannya dan hendak mengambil foto dan mempostingnya di WeChat, tapi saya tidak menyangka akan seperti itu. Tiba-tiba menjabat tanganku dan menjatuhkannya. Saat dia berbicara, Xiao Changkun mengutuk dan berkata, kalau dipikir-pikir, aku selalu merasa kemungkinan besar ini adalah jebakan yang dikuburkan oleh orang bernama Zhou untukku. Mungkin getaran di dalam botol juga disebabkan oleh dia. Ye Chen menahan keterkejutannya untuk saat ini, dan berkata kepada Xiao Changkun sambil tersenyum, "Oke, ayah, sudah lama sekali, kita tidak akan rugi apa-apa. Jadi jangan selalu merasa sedih karenanya." Setelah itu, dia menambahkan, ngomong-ngomong, ayah, ada hal lain yang harus aku lakukan di sini, jadi aku belum akan memberitahumu tentang hal itu. Xiao Changkun buru-buru bertanya, menantu yang baik, kapan kamu akan kembali? Aku hampir mati bosan saat kamu tidak di rumah. Ye Chen berkata, seharusnya segera, hanya dalam 2 hari ke depan. Oke. Xiao Changkun berkata, saat kamu kembali, kami dan aku akan mencari tempat untuk makan tusuk sate dan minum bir. Oke. Ye Chen setuju dan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Changkun melalui telepon. Setelah menutup telepon,
dia bertanya pada Lin Wanner di depannya, "Ms. Lin, bagaimana menurut Anda?" Lin Wanner berkata, "Saya pikir ayah mertua tuan muda tidak berbohong. Dan apa yang dia katakan sesuai dengan tebakan saya." Setelah mengatakan itu, Lin Wanner menambahkan, keluarga Nu merasa bahwa ayah tuan muda mungkin telah mempersiapkan tuan muda untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius, lebih dari 20 tahun yang lalu. Hal ini juga dapat dilihat dari kata-kata ayah mertua tuan muda, Yu Hu Chun Ping itu dipatahkan oleh dirinya sendiri, dan mungkin saja getaran yang dia sebutkan berasal dari 9 kitab suci surgawi yang misterius itu sendiri. Jadi keluarga Nu berspekulasi bahwa siapapun yang mendapatkan jade Hu Chun Ping tidak akan bisa mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Tetapi orang tersebut harus memenuhi persyaratan 9 kitab suci surgawi yang misterius, dan memenuhi persyaratan untuk membukanya. 9 kitab suci surgawi yang misterius. Hanya jika Anda memenuhi syarat 9 kitab suci surgawi yang misterius, akan mengambil inisiatif untuk muncul. Tuan muda kebetulan lolos dari masalah dan memenuhi persyaratan untuk membuka 9 kitab suci surgawi yang misterius. Oleh karena itu, ketika ayah mertua tuan muda mengeluarkan botol pegas pot giok di ruang VIP Jikingtang, 9 kitab suci surgawi yang misterius di dalamnya terasa bagi tuan muda. Itu sebabnya saya melepaskan diri dari tangan ayah mertua tuan muda dan membuat persiapan terakhir agar tuan muda mendapatkannya. Ye Chen menghela nafas. "Apa yang kamu katakan masuk akal. Sama seperti cincin yang kamu berikan padaku, ketika aku pertama kali mendekatimu. Cincin itu akan bergetar tanpa bisa dijelaskan di sakuku. Tapi aku tidak tahu alasan getarannya pada saat itu. Jadi, ketika ayah mertua saya mengatakan bahwa botol pegas pot giok bergetar di tangannya, saya tidak ragu sama sekali." Lin Wanner hanya bisa menghela nafas. Dengan cara ini, semua yang dimiliki tuan muda hari ini jelas bukan karena keberuntungan, itu semua sudah ditakdirkan. Ye Chen berkata, "Itu tidak bisa dianggap sebagai takdir. Bagaimanapun, sekarang sepertinya itu adalah jalan yang diberikan ayahku kepadaku." Lin Wanner menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang ayahmu lakukan untukmu adalah penting, tapi itu bukan satu-satunya alasan mengapa kamu memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius. Mungkin hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa memicu 9 kitab suci surgawi yang misterius, tuan muda. Bahkan tanpa pengaturan ayahmu, tuan muda pasti akan menemukan pot batu giok dan botol pegas itu secara tidak terduga pada waktu tertentu." Saat dia berbicara, Lin Wanner berkata dengan penuh emosi, "Alangkah baiknya jika kita dapat menemukan Zhou Liangyun ini dan menanyakannya secara langsung." Ye Chen berkata dengan tegas, "Lihat, kita harus menemukannya. Saya berencana pergi ke Amerika Serikat dalam waktu dekat untuk menemukan toko barang antik ini." Lin Wanner mengingatkan, "Sebelum tuan muda pergi ke Amerika Serikat, apakah Anda ingin mengobrol baik dengan Butler Tang? Dia diatur untuk tuan muda oleh ayahnya, dan hal yang sama berlaku untuk Zhou Liangyun, sehingga mereka mungkin tahu satu sama lain, bersambung."